Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret di tahun 2022. Saya percaya di tahun paradigma yang baru ini Tuhan ingin memberikan berkat-Nya bagi kita, ingin mengubah kehidupan kita sehingga selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup kita berbuah. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Syukuri alabakana ya ralabasikara ya labatakana ya ralabasandara ya labakarya. Syudur alabalabatakana ya ralabatakara ya labahantara ya labakara ya ralabahantarya. Tuhan, terima kasih anugerah kebaikan Tuhan untuk saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Biar kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Dan anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tahun paradigma yang baru, Tuhan ingin mengubah paradigma kita. Paradigma bicara pola pikir, cara berpikir. Waktu kita mengubah cara berpikir kita, maka kita akan mengubah perilaku kita. Ketika perilaku kita berubah, maka kebiasaan-kebiasaan kita akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menghasilkan karakter, dan karakter akan menghasilkan masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tahun paradigma yang baru ini Tuhan ingin mengubah cara berpikir kita supaya karakter kita berubah dan masa depan kita berubah. Oleh karena itu firman Tuhan penting untuk kita terus pelajari, untuk terus kita renungkan, karena paradigma yang benar, paradigma yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah paradigma yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita akan melihat saat ini, kita akan belajar sesuatu yang sederhana tetapi seringkali ini tidak kita perhatikan. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ke 3. Ayat yang terkenal ya Bapak Ibu Saudara, ya seringkali kita sudah dengar ayat ini, tapi kita akan coba pelajari 3 ayat ini. Mari saya akan bacakan Mazmur pasal pertama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, ayat ketiga itu menjadi doa kita semua, harapan kita semua. Kita ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah, ya tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ingin di hari-hari kita seperti ini. Hidup kita berhasil, apa saja yang kita perbuat berhasil. Ini menjadi doa kebanyakan orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ayat ketiga ini terjadi karena ada ayat-ayat sebelumnya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara ayat pertama dan kedua. Waktu kita pelajari ayat pertama dan kedua dan kita coba melakukannya, kita coba menjadikan sebagai pola hidup kita, maka saya percaya ayat ketiga itu secara otomatis akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat di ayat yang pertama terlebih dahulu. Mazmur pertama ayat yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam bahasa Inggris, khususnya di dalam Amplified Bible, Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata yang cukup saya sukai. Dikatakan blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculers. Jadi di dalam Amplified Bible, kalau saya boleh terjemahkan, dikatakan diberkati. Nah, diberkati itu artinya adalah ada keberuntungan, ada kemakmuran, dan ada favor of God, ada kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah berkat yang luar biasa, ya bahkan kemurahan Tuhan dicurahkan kalau kita hidup tidak berdiri
menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa sih maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya ayat pertama ini ingin berkata begini, kita akan berbahagia, kita akan diberkati, kita akan penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau kita bicara tentang pergaulan kita perlu perhatikan pergaulan kita. Karena di sini dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu bicara fellowship, itu bicara tentang pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa salah satu paradigma yang harus berubah adalah cara berteman kita. Kita mungkin bisa berteman dengan banyak orang, tetapi dengan siapa kita perlu dekat, perlu menjadikan dia sahabat, itu akan menentukan masa depan kita, menentukan hari-hari kita ke depan. Coba kita mulai bertanya, siapa teman kita, siapa kumpulan kita, siapa komunitas kita hari-hari ini. Tahun 2022 saya percaya ada sebuah perubahan yang besar. Gereja tidak hanya bicara gedung, gereja bukan hanya bicara tentang kumpulan ratusan ribuan orang, tapi gereja bicara tentang komunitas. Gereja bicara tentang hubungan antara satu dengan yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita semua, ayo kita bangun pertemanan yang sehat, ayo kita bangun pergaulan yang sehat, ayo kita bangun komunitas yang sehat. Karena pergaulan, pertemanan, komunitas yang sehat akan menentukan hari-hari kita ke depan. Kalau kita bicara komunitas, pergaulan, pertemanan, ini bicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam terjemahan Good News Bible, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 25 ini diterjemahkan lebih jelas lagi. Dikatakan demikian, saya langsung pakai bahasa Indonesia. Marilah kita tidak menyerah pada kebiasaan bertemu bersama seperti yang dilakukan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong satu dengan yang lain. Lebih lagi karena kita melihat bahwa hari Tuhan semakin mendekat. Jadi di dalam Good News Bible bahkan dikatakan begini, jangan menyerah untuk saling bertemu, jangan menyerah untuk membangun hubungan satu dengan yang lain di dalam kumpulan orang-orang percaya. Jangan menyerah. Banyak orang menyerah, ngapain sih bangun hubungan, ngapain punya komunitas, ngapain bangun pergaulan. Saya mau berteman dengan siapa aja, saya mau bergaul dengan siapa aja, bebas kan? Memang bebas Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi kalau kita merujuk Mazmur pertama ayat pertama, itu sangat menentukan. Mari hari ini kalau kita mau bicara masa depan yang baik, kalau kita bicara hari-hari yang baik, mulailah membangun pertemanan, hubungan, komunitas yang baik. Orang Kristen harus terlibat di dalam komunitas. Orang Kristen harus ada di dalam hubungan satu dengan yang lain. Seorang ahli teolog bernama Dr. Ray Ortlund pernah berkata demikian. Orang Kristen yang tidak melibatkan dirinya ke dalam kelompok orang percaya lainnya untuk berdoa, sharing, dan melayani, jadi ia dikenal sama seperti ia mengenal yang lainnya, adalah bukan orang Kristen yang taat. Ia tidak berada dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli betapa pintarnya ia dalam ilmu teologinya, ia tidak mematuhi Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berhubungan dengan orang percaya lainnya untuk sharing, untuk melayani, untuk saling mendorong satu dengan yang lain, kita sedang tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita mau membangun pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, komunitas yang sehat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara, itu cerita tentang Naaman. Kita tahu semua tentang Naaman, seorang kusta yang disembuhkan. Dia seorang raja, dia seorang pembesar, ya. Dan sekali waktu diketahui dia memiliki kusta, dia datang ke Israel, dia datang kepada Elisa untuk didoakan dan disembuhkan. Mari kita lihat kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 14. Dimulai ayat yang 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Naaman datang dengan kebesarannya sebagai seorang panglima besar, seorang pahlawan besar. Dia datang ke rumah Elisa. Tetapi waktu dia sampai rumah Elisa, Elisa tidak menyambutnya. Elisa bahkan tidak bertemu dengannya. Elisa menyuruh pembantunya, kasih tahu kepada Naaman, benamkan diri dia, mandi, ya, benamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, maka dia akan pulih. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak ibu saudara, perhatikan waktu dia tidak disambut Elisa, Naaman marah. Sebagai seorang tamu agung, panglima besar, pahlawan besar, dia tidak disambut. Bahkan dia malah disambut sama seorang budak, ya, suruhan, pegawai. Bapak ibu saudara, Alkitab mencatat dia panas hati, dia marah, dia bilang pulang. Dia gak mau masuk ke sungai Yordan sesuai dengan pesan daripada Elisa. Tapi ayat 13 perhatikan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang yang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak ibu saudara, kita sudah sering dengar cerita tentang Naaman. Banyak hamba Tuhan bercerita atau berkhotbah, Naaman sembuh karena ketaatannya, masuk ke sungai Yordan, membenamkan dirinya 7 kali dan kesembuhan terjadi. Tapi Bapak ibu saudara, saya ingin kita melihat dari perspektif yang lain. Di awal kita tadi sudah melihat bahwa Naaman marah, dia ingin kembali ke Damsik. Dia panas hati, dia tersinggung. Tapi perhatikan ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak ibu saudara, menurut saya salah satu yang menyebabkan kenapa Naaman bisa disembuhkan, karena Naaman punya komunitas yang baik. Naaman punya orang-orang di sekitarnya yang baik, yang memberikan nasihat yang baik, memberikan dorongan yang baik. Kalau Naaman, pegawai-pegawai Naaman, orang-orang yang ikut Naaman adalah orang-orang yang sama, yang panas hati, yang gampang tersinggungan. Bapak ibu saudara, saya yakin Naaman akan pulang ke Damsik, gak ada kesembuhan. Tapi karena Naaman punya orang-orang di sekitarnya yang menasehati dia, udahlah Pak, udah turun aja. Udah kali ini gak apa-apalah, udah tahan malu aja, kita coba, mungkin sembuh. Dan akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan, membenamkan dirinya 7 kali dan kesembuhan terjadi. Menurut saya, komunitas, pergaulan, pertemanan yang baik akan menghasilkan favor of God, menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam tahun paradigma ini, ayo kita rubah cara berpikir kita. Mungkin dulu kita gak peduli, siapa aja saya mau dijadikan orang sahabat, kita bergaul dengan mereka, mengikuti nasihat mereka. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat masa depan yang lebih baik, mulailah membangun pertemanan yang sehat. Mulailah mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bisa mendorong kita, sahabat-sahabat yang bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan. Itulah esensi daripada komunitas, hubungan satu dengan yang lain, saling mendorong, saling menguatkan, saling membangun. Seorang sosiolog bernama Chaeyeon Lim dari Wisconsin University, ya, bersama dengan University of Harvard, membuat sebuah survei, ya Bapak Ibu Saudara, dan mereka menemukan sebuah bisa dikatakan sebuah hasil dari survei tersebut. Dikatakan demikian,
People who say they go to church every week but say that they have no close friend, they are not any happier than people who never go to church, Lim said. People who say they go once a month or less and say they have a couple of close friends in the church they attend tend to be happier than people who say they go every week but have no close friend. Survei ini menemukan sebuah kenyataan begini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang datang ke gereja setiap minggu tapi tidak memiliki sahabat di gereja, tidak memiliki close friend, teman dekat di gereja, mereka hidupnya tidak lebih bahagia daripada mereka yang gak pernah ke gereja. Orang-orang yang ke gereja sekali sebulan atau 2 kali sebulan tetapi memiliki teman dekat di gereja, mereka jauh lebih bahagia hidupnya daripada orang-orang yang datang ke gereja setiap minggu tapi tidak punya teman dekat di gereja. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa Mazmur pertama ayat pertama bicara pertemanan, pergaulan, komunitas itu penting. Itu akan menentukan hari-hari kita ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tahun paradigma yang baru, yuk kita rubah cara berpikir kita. Waktu cara berpikir kita berubah, kita mulai merasa, saya harus berubah. Kita mulai mempunyai cara berpikir, saya ingin membangun pertemanan yang sehat, saya ingin membangun komunitas yang sehat, saya ingin membangun pergaulan yang sehat. Maka saya percaya itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang sehat, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, karakter yang sehat, dan pada akhirnya kehidupan yang sehat dan baik. Yang kedua, dengan cepat dikatakan bahwa ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah tujuan kita, doa kita, harapan kita. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musim dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama kita sudah belajar mengenai pergaulan, pertemanan, komunitas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam bahasa Ibrani, kata merenungkan itu bisa diartikan bisa diartikan mengucapkan terus menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu yang perlu kita bangun adalah mencintai firman Tuhan dan memperkatakannya terus menerus, tidak berhenti. Bahkan di dalam Message Bible, Bapak Ibu Saudara, ditulis begini, instead you thrill to God's word, you chew on scripture day and night. Di situ ada kata chew itu kayak makan permen karet Bapak Ibu Saudara, terus dikunyah. Kita lihat binatang seperti sapi itu kan terus mengunyah makanannya Bapak Ibu Saudara. Ya dia makan, sepertinya makan tiap hari, tapi dia sebenarnya mengunyah Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hari dia terus mengunyah. Nah, kita perlu mengunyah firman Tuhan setiap saat dengan memperkatakannya. Ya, bahkan lebih lagi mengimajinasikannya, memvisualisasikannya. Jadi kita perlu hidupi firman Tuhan. Saya percaya kekuatan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119-105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mencintai firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Maka saya percaya itu akan mengubah kehidupan kita. Itu akan mengubah cara berpikir kita. Itu akan mengubah perilaku-perilaku kita. Itu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan pada akhirnya karakter hidup kita berubah. Firman Tuhan akan mengubahkan kita. Seringkali mungkin ada orang berkata, Pak, tapi saya baca Alkitab kadang-kadang gak ngerti. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, yang penting kita terus lakukan. Kita belajar terus menerus. Karena saya percaya firman Tuhan itu harus menjadi rema, menjadi revelation. Dan waktu firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi revelation, maka itu akan menjadi kehidupan bagi kita. Watchman Nee, Bapak Ibu Saudara, seorang penginjil di Tiongkok.
yang dimana kehidupannya dihabiskan untuk memimpin gereja, untuk menginjil di Tiongkok di awal abad ke-20. Bahkan di tahun 50-an Watchman Nee ditangkap oleh pemerintah komunis di sana dan kemudian meninggal di penjara tanpa diketahui sebab-musababnya. Ya Bapak Ibu Saudara, seorang martir yang luar biasa. Watchman Nee pernah menulis sebuah kata-kata. Dikatakan, everyone who believe in God must have his revelation in his spirit, or else what he believe is not God, but mere human wisdom, ideals, or words. Such faith cannot endure the test. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan harus memiliki pewahyuannya di dalam roh. Sehingga firman itu atau kata-kata itu bukan hanya menjadi sebuah teori. Iman yang berdasarkan teori tidak akan kuat menghadapi pencobaan atau ujian dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di tengah krisis. 2 tahun ini kita ada di tengah krisis. Kita menghadapi krisis pandemi COVID-19, baik secara kesehatan, ekonomi. Dan apa yang bisa membuat kita kuat? Firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita terus berjalan? Firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita terus melangkah? Kekuatan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari tanamkan satu hal dalam diri kita. Ayo mencintai firman Tuhan. Ayo cintai suaranya. Ayo kejar suaranya. Karena saya percaya suara dari surga akan mengubahkan kehidupan kita. Akan memberi kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal pertama ayat ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu akan terjadi waktu ayat 1 dan 2 kita coba jadikan kebiasaan hidup kita. Jadikan sebuah gaya hidup kita. Komunitas yang sehat, kesukaannya adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Sertai kami semua di masa-masa ini Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, kami mau merubah hidup kami. Dimulai cara berpikir kami. Tuhan, tolong kami. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penuntun, firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, Tuhan yang memberi kekuatan. Setiap umat-Mu Tuhan dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan. Dalam masalah-masalah kesehatan, masalah ekonomi, hubungan di dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.